Shalom, selamat malam Romo Gun, Suster, dan Bapak Ibu semuanya yang terkasih dan pecinta firman Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dengan tim KKS Santo Gabriel Pulau Gebang. Pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-10 untuk kursus Injil Yohanes yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi perbincangan di awal, sehat semuanya kan? Sehat semuanya, bagus. Saya undang Bapak Ibu yang masih ngumpet di belakang layarnya, silahkan nyalain videonya. Dan Bapak Ibu yang merasa hari ini siap, sehat, tolong acungkan jempolnya di layar masing-masing. Ya, very good. Saya mau lihat dari layar 1, bagus semuanya, oke sehat, bagus. Virtual boleh, jempol yang benarnya juga boleh. Layar kedua mana jempolnya? Oke, very good. Layar ketiga mana? Mana jempolnya layar ketiga? Ayo secara virtual boleh jempolnya. Ya, oke, bagus. Malam hari ini masuk sudah 137 partisipan. Oke, ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Kita tetap semangat, walaupun di luar sana ada banyak virus yang katanya Bu Wiwi tadi lagi mengamuk ya, virusnya. Tapi kita tetap semangat, kita akan menyelesaikan Injil Yohanes ini sampai nanti kita ending, sampai ke pertemuan 20. Karena Romo kita juga semangat dan oke. Jadi kita jangan kalah semangat ya. Oke, tetap semangat mengikuti kursus Injil ini sampai kita nanti menyelesaikannya bersama-sama. Bagi yang hari ini tidak bisa, nanti kita doakan bersama-sama supaya mereka yang tidak bisa bergabung dengan kita untuk berikutnya bisa bergabung. Yuk kita hening sejenak, kita doa pembukaan, kita mohon berkat Tuhan supaya memberkati kita untuk kursus pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, selamat malam Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami semua masih bisa menikmati berkat kesehatan yang Kau berikan, yang Kau curahkan untuk kami. Sungguh kami merasa sangat luar biasa, sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena itu berkat yang luar biasa buat kami. Bapa, di luar sana banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti kami. Ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka Bapa, supaya mereka pun yang sakit cepat Engkau sembuhkan, dan yang masih isoman Engkau tetap kuatkan, dan Engkau akan tetap melindungi kami yang sehat tetap supaya kami bisa beraktivitas dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sesuai dengan rencana, pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kursus Injil Yohanes yang akan dipimpin oleh Romo Gun. Berkatilah kami agar kami bisa memahami apa yang akan diajarkan oleh Romo Gun pada malam hari ini. Berkati jugalah Romo Gun yang akan memberikan pelajaran pada hari ini, sehingga apa yang akan disampaikan benar-benar berasal dari Engkau. Bapa, tak lupa kami juga berdoa, berkati juga semua jaringan internet yang kami gunakan. Berkati juga peralatan laptop, HP yang kami gunakan. Semoga itu semua akan memberikan kelancaran, sehingga kami bisa memahami apa yang akan Kau sampaikan melalui Romo Gun. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, walaupun ini sudah setiap sesi pasti diinfokan, tapi alangkah baiknya kalau kita remind lagi apa yang sudah kita sepakatin bersama-sama, bahwa untuk tata tertib kursus Injil Yohanes ini, peserta boleh masuk melalui Zoom meeting mulai pukul 19.15 seperti yang tadi, kita boleh saling sapa satu sama lain. Dan peserta wajib rename dengan format nama panggilan di belakangnya paroki, terutama buat mereka yang berasal dari luar paroki Pulau Gebang. Sebelum pembelajaran dimulai, mohon mic atau video boleh on. Tapi begitu pembelajaran sudah mulai, host akan unmute semuanya dan hanya yang co-host aja yang bisa on-kan mikrofonnya. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Ya, oke. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk gadget atau iPad ya. Sebaiknya kita bersama-sama mulai belajar supaya kita bisa membuka-buka posisi kitab ini ada di mana, posisi kitab ini ada di mana. Kemudian seperti biasanya, pertanyaan dari Bapak Ibu mohon ditulis di dalam live chat dengan format nama, titik 2, bab, dan ayat, sebutkan pertanyaannya apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, next Pak, minta tolong berikutnya, slide berikutnya. Ya, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA atas nama PGDP melalui rekening 0933033349. Semoga apa yang sudah Bapak berikan, Bapak Ibu berikan, apa Bapak Ibu transferkan kepada PGDP memberikan berkat untuk keluarga Bapak Ibu dengan berkat kesehatan yang berlimpah. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati oleh kursus Injil Yohanes ini, boleh silahkan dengan mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan tadi, dan jangan lupa di belakangnya dikasih dengan digit 21 untuk memberikan tanda bahwa itu untuk persembahan untuk Injil Yohanes. Begitu ya. Baik. Habis ya, slide-nya sudah habis. Baik, tanpa panjang lebar saya mengatakan hari ini kita akan masuk ke bab 8. Bapak Ibu tentunya sudah siap, tadi siang sudah membaca bab 8 dari Injil Yohanes, dan kita akan bersama-sama mendengarkan pembelajaran dari Romo Gun. Monggo Romo Gun dipersilahkan. Selamat malam Ibu Bapak semua yang terkasih, salam sehat semuanya. Meskipun pandemi sekarang ini lagi merajalela, tapi kita bersyukur masih bisa berjumpa meskipun lewat online, lewat Zoom ini. Kita masih bersyukur dan moga-moga kita tetap bersemangat meskipun tantangan cukup banyak dan tidak mudah. Kita berdoa semoga semuanya walafiat. Kita mohon supaya Tuhan Yesus yang juga memberkati banyak orang waktu itu, juga memberkati kita saat ini. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kita sudah sampai pada pertemuan ke-10, sudah sampai 50% ya. Masih 50% lagi dari 20 pertemuan yang akan kita jalani ke depan. Dan kita sudah sampai pada bab ke-8. Konteks yang sudah kita bicarakan, kita mempunyai, kembali lagi, mempunyai 7 tanda-tanda ya, yang sudah kita bicarakan. Ada 5 tanda, masih 2 lagi, yaitu tanda Yesus yang menyembuhkan orang buta minggu depan, dan juga minggu depannya lagi, 3 minggu ke depan, yaitu tentang Lazarus. Nah, konteks yang kita bicarakan dari bab 5 sampai bab 10, ya, kita tahu, sudah kita pelajari 5, 6, 7,
8, 9, 10, konteksnya adalah Yesus yang ikut merayakan pesta-pesta atau perayaan Yahudi. Kita tahu bab 5, waktu itu perayaan Sabat, Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda, bab 5. Bab 6, menjelang perayaan Paskah, yakni Yesus yang memperbanyak atau menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Lalu minggu lalu kita bicara tentang pesta tabernakel atau pesta pondok daun. Ya. Maka bab 8 ini juga masih dalam rangka pesta pondok daun atau pesta tabernakel. Pesta pondok daun itu kita sudah bicara, yakni pesta syukuran atas panenan yang dirayakan secara meriah, bahkan lebih meriah karena dari pesta yang lain karena dirayakan selama 7 hari. Dan pada hari ke-7 ada pesta besar, kalau kita pernah perhatikan, mereka mengelilingi bait Allah selama 6 hari atau 6 kali ya dalam hari-hari terakhir. Di hari terakhir mengelilingi bait Allah selama 6 hari. Mungkin pandangannya kita bisa melihat juga ternyata tradisi mengelilingi bait Allah selama 6 kali pertemuan itu sudah ada sebelum Yesus lahir, karena itu pesta-pesta yang sangat tradisional oleh orang-orang Israel, ya, yaitu untuk syukuran panenan dengan membawa air dari kolam Siloam. Kita sudah bicara minggu lalu. Dan kalau kita lihat muternya kemana? Tidak seperti arah jarum jam, tetapi melawan arah jarum jam. Ya, begitu naik ke kanan, muter langsung muter-muter lagi. Itu perayaan pondok daun. Sudah ratusan tahun sebelum Yesus sudah ada. Nah, kita punya saudara juga di tetangga, saudara Muslim juga pernah atau kalau naik haji itu mengelilingi Ka'bah. Dan kalau kita perhatikan mereka juga mengelilingi ke kanan dulu, bukan arah jarum jam, ya, tetapi sama. Saya tidak tahu hubungannya ada atau tidak, mungkin juga ada di sana. Nah, konteksnya adalah pesta-pesta sampai bab 10 nanti. Bab 9 dan bab 10 nanti, bab 10 itu ada pesta perayaan pentahbisan bait Allah yang dulu pernah terjadi, nanti kita akan bicarakan. Nah, sekarang kita masuk bab 8, konteks lebih kecil lagi, mulai bab 7, 8, 9, 10, itu selain dari bab 5 konteks pesta-pesta, perayaan-perayaan tradisional Yahudi, bab 7 sampai bab 10 juga semakin kita dapat melihat pendalaman tentang identitas Yesus. Siapakah Yesus? Semakin dijelaskan dalam berbagai macam cara oleh Yohanes. Itu semua menjadi satu pendalaman atau pengembangan dari bab 1. Yesus berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Nanti kita akan melihat bagaimana Yohanes menjelaskan tentang Yesus. Siapakah Yesus itu yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sehingga di situ terjadi satu bentrokan-bentrokan yang semakin tajam. Sehingga nanti puncaknya adalah penyaliban Yesus. Ya, jadi 7 sampai 10 penjelasan siapakah Yesus itu, identitas Yesus.
Bab 8 itu dimulai dari sebuah peristiwa di Bait Allah ketika Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu membawa seorang wanita yang berdosa. Mari kita baca dengan cermat apa yang dikatakan Yesus. Di sana kita mendapatkan satu pelajaran Kristiani yang luar biasa dalamnya, yang seringkali tidak mudah kita jalani, tetapi itu menjadi pelajaran yang berharga dari Tuhan Yesus yang diharapkan bisa dilakukan oleh semua umat manusia, khususnya umat Kristiani, menghadapi orang-orang yang berdosa. Mari kita lihat bab 8, mulai ayat 2. Kalau kita nyambung dari bab 7, Yesus sesudah perayaan pergi dulu ke Bukit Zaitun dan nginep di sana. Lalu ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Ya. Jadi kemarin berakhir di Bait Allah, kemudian Yesus bersama muridnya nginep di Taman Zaitun atau di Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Jadi konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, bab 7 terjadi di Bait Allah, dan kini Yesus pergi ke Bait Allah lagi pagi-pagi benar untuk meneruskan perayaan Pondok Daun atau Tabernakel. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Maka kita lihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Maksudnya ketangkap betul ya, bukan ketangkap basah karena musim hujan, basah kuyup bukan ya. Ini bahasa Indonesia. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itulah kisah dari awal bab 8 yang nanti akan diteruskan dalam kisah-kisah tentang identitas Yesus. Nah, kita lihat dari awal Yesus berada pagi-pagi di Bait Allah. Permusuhan antara Yesus atau pertikaian atau konflik
itu terus-menerus terjadi dan semakin banyak dan semakin tajam konflik itu. Tetapi orang-orang Yahudi ternyata susah sekali untuk mencari kesalahan Yesus. Maka salah satu yang mau dicobai oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mau mencoba Yesus supaya Yesus bisa dipersalahkan dan ada alasan yang kuat untuk menyalahkan Yesus dan menghukum Yesus. Maka kasusnya adalah seorang wanita yang berdosa, yang berzina. Karena apa? Di dalam hukum Musa ada juga perintah seperti itu. Dalam 10 perintah Allah, perintah ke-6 menurut Katolik adalah jangan berzina. Apa akibatnya kalau orang itu kedapatan berzina? Seperti tadi di dalam Injil diceritakan, mereka membawa kepada Yesus bukan untuk meminta sebuah penyelesaian, tetapi mau menyalahkan Yesus. Itu intinya, supaya Yesus bisa dipersalahkan. Kenapa dipersalahkan dan apa yang mau dibuat ketika orang bertanya kepada Yesus? Kalau Yesus mengatakan bahwa atau menjawab, bolehkah perempuan ini dilempari batu sampai mati atau tidak? Kalau Yesus mengatakan, boleh, silahkan lempari batu sampai mati, apa yang terjadi? Loh, ini katanya Yesus itu Mesias, katanya Yesus itu anak Allah, katanya Yesus ini orang baik. Kok boleh dilempari batu menurut Musa? Berarti orang ini tidak baik dong, perlu disalahkan dan dihukum mati juga. Kalau Yesus mengatakan, jangan dilempari batu, berarti Yesus bukan muridnya Musa. Kalau orang tidak setia kepada Musa, maka perlu dihukum mati juga. Jadi jawaban Yesus itu boleh atau tidak selalu keliru. Dan itulah yang membuat orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu memberikan kasus ini kepada Yesus. Nah, kita lihat apa yang dibuatnya. Apa yang dijawab oleh Yesus tidak terduga. Ya. Dikatakan di sana, ayat 5, dalam hukum Taurat, Musa memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Bahkan dilempari batu sampai mati, bayangkan itu. Untung hukum Musa seperti itu sekarang tidak berlaku ya. Di sini di Indonesia kalau berlaku mungkin batu kerakal di mana? Di tempat di rel kereta api itu habis untuk melempari perempuan yang berdosa ya. Untung sekarang ini tidak pernah berlaku, tetapi kita mengikuti Yesus. Ya, itu hukum Musa yang berlaku. Kita bisa melihat dari perjanjian lama, perempuan-perempuan yang berzina itu dilempari batu sampai mati. Ya. Nah, kemudian Yesus berbuat apa? Inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Ternyata Yesus tidak mau masuk dalam perangkap jebakan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus tidak mau masuk di dalam sebuah aturan menurut Musa. Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mereka bingung sekali loh, jawabannya luar biasa ini ya. Yesus tidak masuk dalam perangkap.
Apa yang kemudian dibuat oleh Yesus ketika mereka mendesak terus-menerus, Yesus tadinya itu membungkuk dan menulis di tanah. Inilah yang menjadi ajaran kita semua. Ketika orang bertanya, Yesus ini harus diapain wanita ini? Yesus tidak menjawab, tetapi membungkuk di tanah, lalu menulis sesuatu yang mungkin bisa kita renungkan malam hari ini. Kalau kita melihat Perjanjian Lama, kitab Imamat atau Ulangan 22, itu di sana ada satu aturan dalam Perjanjian Lama, ya. Bisa kita lihat, misalnya Ulangan 22 ayat 22, itu apa yang terjadi di sana? Apa yang diajarkan di dalam kitab Musa. Kita lihat ya ulangannya. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Oke, sadis banget ya. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Dan seterusnya lagi, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota, dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Itulah aturan dalam kitab Ulangan yang berlaku, ya, karena kitab Ulangan menjadi salah satu dari kelima kitab Musa. Dan masih ada beberapa teks lain, nanti bisa dicari ya. Namun kita ambil satu saja supaya menjadi jelas bahwa itu tertulis, betul-betul sebagai hukum tertulis yang berlaku dalam diri atau keluarga atau bangsa Israel. Lalu apa yang dijawab oleh Yesus ketika dia menundukkan, membungkuk, dan menulis di tanah? Saya merasa senang sekali, ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ketika kita ditanya, atau banyak orang sebetulnya bertanya, ketika Yesus membungkuk itu nulis apa? Yesus menulis di tanah. Yang ditulis apa? Mungkin Bapak Ibu bisa menduga-duga ya. Yesus menulis sesuatu di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, banyak orang, para ahli juga menduga-duga Yesus ini menulis apa di tanah. Santo Agustinus itu pernah memberikan sebuah penjelasan kepada kita apa yang ditulis oleh Yesus di tanah itu. Biasanya sesuatu yang berharga, yang sangat berlaku, atau hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Israel karena hukum itu penting, biasanya ditulis di batu seperti 10 perintah Allah, itu ditulis di loh batu. Maka kalau ditulis di loh batu, itu akan terus-menerus tertulis, sekali tertulis tetap tertulis, tidak pernah bisa dihapus lagi. Dan Santo Agustinus mengatakan kepada kita, Yesus menulis apa di tanah? Dia menjawab, menganalisis tulisan Yesus di tanah. Yakni yang ditulis adalah
dosa-dosa wanita ini dan dosa-dosa manusia seluruhnya. Kenapa kok ditulis di tanah bukan di loh batu seperti yang ditulis oleh Musa di loh batu? Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Dan juga kita punya budaya-budaya yang seperti itu. Apa yang dikatakan? Kalau sesuatu atau hukum itu ditulis di loh batu, itu tidak akan pernah bisa hilang. Namun, kalau ditulis di tanah, dan kalau tulisan itu kena angin, apalagi kalau di pantai, kena air atau kena air laut, tulisan itu akan mudah hilang. Kena angin atau kena air laut atau kena apapun juga. Maka di situ ada satu pelajaran penting bagi kita umat Kristiani yang mengatakan apa? Juga ada di dalam falsafah Jawa ya. Kalau falsafah Jawa itu mengatakan begini. Apike wong liyan tulisen ing watu. Eleke wong liya tulisen ing lebu. Itu kan falsafah Yesus juga ya. Artinya kejelekan orang ya, itu tulislah di debu, tapi kebaikan orang tulislah di batu, bahkan dalam hati kita. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita ketika nulis di tanah, itu kan gampang hilang. Berarti kalau jeleknya orang, itu jangan ditulis di batu, jangan diabadikan, jangan diingat-ingat. Biar cepat berlalu, biar cepat hilang. Maka Yesus memberi contoh, menulis dosa-dosa manusia, kejelekan orang, kekurangan manusia itu di tanah. Supaya apa? Tidak kita ingat-ingat. Tetapi kebaikan manusia harus ditulis di batu, supaya kita semua selalu mengingat ajaran Yesus yang baik-baik untuk sukacita, untuk persaudaraan kita semua. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, dan akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus mengajarkan sesuatu yang baru kepada orang-orang Yahudi, kepada kita manusia, bahwa kita harus selalu mengingat kebaikan orang lain dan selalu melupakan kejelekan orang lain dan dosa-dosa manusia. Maka di situ saudara-saudara, kita mendapatkan pelajaran yang baru juga di dalam teks ini. Kalau dulu orang-orang Israel itu atau orang-orang Yahudi itu menghukum orang berdasarkan ajaran Musa. Di sana ada ajaran bahwa kalau ada orang yang menjadi saksi, misalnya tadi kasusnya seorang wanita berzina dan ada saksinya, maka hukum Musa mengatakan, saksi inilah yang harus pertama kali melemparkan batu kepada wanita ini. Nah, bahkan dibutuhkan 2 orang saksi untuk menghukum. Jadi, kriteria untuk menghukum manusia adalah saksi. Orang yang betul-betul menjadi saksi boleh menghukum manusia. Tetapi Yesus kemudian merubah aturan itu, yang boleh melempar batu bukan saksi, tetapi orang yang tidak berdosa. Nah, ini ada satu perubahan kriteria untuk menghukum orang. Itu bukan karena saya melihat dia berbuat dosa, tetapi
Yesus membuat kriteria yang baru. Yang boleh menghukum orang berdosa adalah orang yang tidak berdosa. Nah, ini satu perubahan yang sangat besar sekali. Lalu Yesus mengatakan apa ketika orang-orang pada pergi, mulai dari yang tua, mungkin yang tua itu paling banyak dosanya kali ya. Atau yang muda itu kok cepat mati, karena apa? Biar cepat masuk surga. Nah, ini tambahan saya aja. Nah, kalau kita melihat seperti itu, Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, ambil batu yang paling besar, lemparkanlah kepada orang ini. Yesus mengajak kita semua juga, bahwa kita semua kalau mau menghukum atau mencaci maki atau kemudian menyalahkan orang lain, pertama-tama yang harus kita lihat adalah diri kita sendiri. Hari ini kalau kita ikut misa harian, itu ada bacaan yang kebetulan kok yang sama dengan yang kita renungkan hari ini. Dari Injil Matius bab 7 tentang menghakimi orang. Kita melihat bab 7 ayat 3 dan 4. Kita bisa melihat apa yang dikatakan di sana itu adalah hal menghakimi. Rupa-rupanya pepatah ini juga ada dalam bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus mengajarkan di Injil Matius juga ada dalam Injil Lukas. Dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3 ini yang kemudian menyangkut dari bacaan kita. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ya. Kalau orang Indonesia atau kita semua mempunyai pepatah, ya, kuman di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di Ragunan, maksud saya, gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Itu apa yang diajarkan oleh Yesus dahulu ternyata juga ada di ajaran budaya kita. Kalau kita mau menghakimi orang lain, lihat dulu diri kita sendiri, padahal kita juga tidak pernah sempurna seperti Tuhan Yesus. Yesus sempurna. Yesus yang sempurna saja tidak menghukum, apalagi kita yang tidak sempurna. Kita mau mencontoh Yesus sendiri supaya kita jadi sempurna. Kadang-kadang kita melihat kesalahan teman, saudara, orang lain yang hanya kecil, itu diingat-ingat terus. Lalu mau membalas dendam, padahal kita yang mau membalas itu dosanya lebih besar daripada orang atau saudara kita. Maka ini yang mau dikatakan Yesus, sehingga Yesus mengatakan, hei saudara-saudara, barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia mengambil batu yang paling besar dan melemparkan kepada wanita ini. Ternyata kriteria untuk menghukum orang di mata Yesus dalam Perjanjian Baru sangat berbeda dengan aturan Musa. Musa mengatakan, kalau ada orang yang betul-betul melihat dan menjadi saksi, itulah orang pertama yang harus melemparkan
batu kepada orang yang berdosa, meskipun orang ini juga pendosa. Jadi aturannya tidak fair sebetulnya. Maka Yesus mau memberikan sebuah aturan pembaharuan, jangan pernah menghakimi orang. Kalau kita mau menghakimi, kita harus bersih dulu, harus suci dulu sebelum menghukum orang lain. Maka kata-kata Yesus itu sungguh menusuk hati orang-orang yang membawa perempuan itu. Siapa yang membawa? Tadi dari awal dikatakan para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena memang tujuannya bukan untuk mencari keadilan, tetapi mau menyalahkan Yesus. Itulah yang terjadi. Jadi yang kita pelajari adalah hukum yang berubah dari hukum Musa tentang saksi, lalu berubah menjadi orang yang berdosa dan orang yang suci. Ya. Dan Yesus yang menulis di tanah, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kebaikan orang itu kita tulis di dalam batu, bahkan nanti kitab Nabi Yeremia itu terlukis di dalam batin kita yang terdalam. Yeremia 31 ayat 31 itu. Hukum itu bukan yang tertulis lagi, tetapi hukum yang ada batu itu, hukum yang masuk di dalam batin kita yang terdalam. Maka kalau Yesus menulis hukum di tanah, dosa-dosa manusia yang ditulis oleh Yesus di tanah, itu maksudnya supaya kita mudah melupakan kesalahan orang lain. Seperti tulisan itu akan terbang, kena angin atau kena air laut. Apa yang terjadi? Mereka satu persatu meninggalkan tempat itu karena malu. Ketika dia mau membawa batu yang sudah digenggam mau dilemparkan karena hukum Musa, mendengar kata-kata Yesus, oh iya ya, aku juga berdosa. Aku juga berdosa, aku juga berdosa, aku juga berdosa. Akhirnya mereka semua pergi. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Saudara-saudaraku terkasih, kata-kata ini sering disalahartikan. Ada orang yang membaca ini, yang kebetulan bukan orang Kristiani, mengatakan dan mengambil sebuah kesimpulan yang salah. Mereka mengatakan, loh Yesus kok melindungi orang yang berdosa, orang yang jelas-jelas berzina. Berarti, tafsirannya negatif, berarti Yesus itu menyetujui pelacuran dong. Nah itulah satu peristiwa bisa disimpulkan bermacam-macam. Pasti kita semua tidak pernah setuju dengan itu, karena kasusnya bukan itu. Tetapi kasusnya adalah bahwa Yesus mau memberikan pelajaran kepada semua orang, kepada kita semua, supaya kita menjunjung tinggi tentang kasih, supaya orang ini tidak berdosa lagi. Maka ayat 11 mengatakan apa? Tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya. Dua ayat ini nanti akan dikembangkan di dalam bab-bab selanjutnya. Khususnya di dalam kata-kata yang juga sudah kita pelajari di awal-awal. Ya, kita melihat ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus di bab 3 ayat 16, di sana ada satu kata yang sangat dalam yang di Pulau Gebang ini pernah dipakai sebagai tulisan di kaos, ya, kaos waktu itu kaos apa ya, anak muda atau apa, 3:16 Yohanes.
Ya, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang menjadi misi Yesus datang dari surga ke dunia, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Dan ini kemudian nanti akan dikembangkan di bab-bab selanjutnya juga, bahwa setiap orang yang percaya akan memiliki hidup yang abadi. Maka Yesus juga mengatakan kepada orang yang berdosa, aku pun tidak menghukum engkau. Nanti di dalam misalnya bab 20 juga dikatakan para murid-murid Yesus dikumpulkan untuk menyatakan bahwa Yesus juga memberikan pengampunan kepada orang berdosa. Dan banyak teks lain lagi di Injil yang lain juga ada yang semacam itu. Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu Injil Matius bab 9, ayat 9 itu juga berbunyi yang sama. Yesus datang bukan untuk menghukum, seperti dokter itu tidak mencari orang sehat, tetapi orang yang sakit supaya menjadi sembuh. Itulah misi kehadiran Yesus, misi yang mulia. Lalu pesan yang berikutnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini pesan penting supaya pertobatan itu betul-betul terjadi, jangan diulang lagi. Nah, kemudian nanti di dalam kebangkitan Yesus dikatakan berita tentang pengampunan dosa harus kamu wartakan kepada dunia. Dan di dalam teks-teks yang lain, Yesus ditampilkan sebagai pribadi Allah yang memberikan pengampunan dosa. Dan inilah yang juga menjadi sebuah tuduhan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Yesus dituduh menghujat Allah. Ya. Itulah nanti sebabnya salah satu dari alasan mengapa Yesus harus dihukum mati dan disalib, karena menghujat Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa manusia. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini juga pesan yang penting untuk kita semua. Nah, di dalam ayat selanjutnya, kita akan melihat identitas dan siapakah Yesus itu di mata Yohanes. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya dan identitasnya. Ini semua menjadi penjelasan atau pemahaman yang dikembangkan dari Injil Yohanes bab 1. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang kemudian menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi. Dan kita melihat juga di bab 1, di sana juga dikatakan di dalam Injil Yohanes bahwa Yesus adalah sang terang dunia. Kalau kita melihat di bab 1, Yohanes bab 1, mari kita lihat bab 1, itu di sana juga dikatakan, salah ini saya melihat, di dalam Injil Yohanes bab 1, ya, firman telah menjadi manusia, pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi.
Lalu di sini ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kita melihat bagaimana Yohanes menjelaskan tentang tentang Yesus sebagai terang. Di sana Yesus adalah terang dunia. Identitas Yesus kembali ditampilkan di sini. Bagaimana tema sentral yang tadi saya katakan, mulai dari bab 7, 8, 9, 10, Yohanes ingin menampilkan dan menjelaskan tentang identitas Yesus. Inilah tema sentral yang ada di dalam bab-bab berikutnya, khususnya bab 7 sampai bab 10. Siapakah Yesus? Nah, di dalam proses selanjutnya, ayat selanjutnya, identitas yang disampaikan oleh Yesus sendiri itu sering disalah mengerti, diragukan, bahkan ditolak oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang khalayak ramai. Nah, kita masih ingat bagaimana Yohanes juga menjelaskan siapakah Yesus pada bab-bab sebelumnya. Ketika di bab 5, Yesus juga mengatakan seperti itu di depan orang yang disembuhkan. Lalu di bab 7 minggu lalu kita juga berbicara soal air sumber hidup. Ya. Di bab 6 Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Di dalam bab 4 ketika bertemu dengan orang Samaria di sumur Yakub, Yesus mengatakan, kalau kamu minum dari air ini akan haus, tetapi kalau minum yang aku berikan kamu tidak akan haus lagi, bahkan akan menjadi mata air dalam dirimu. Nah, itulah identitas Yesus yang sekarang ini juga akan diperdalam dengan atau dari sudut yang lain. Bab 8 Yesus berbicara tentang terang dunia. Maka Yesus berkata pula, ayat 12 kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, dan barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Nah, kalau di dalam teks-teks sebelumnya, kita juga mengatakan atau mendengar kata-kata Yesus, akulah roti dari surga, misalnya saja. Dan di sini Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ya. Maka di dalam Injil Yohanes kita akan temukan banyak tentang pernyataan Yesus, akulah terang dunia, akulah dia. Ya. Kita beberapa waktu sudah bicarakan tentang itu. Itu sebuah kekasan dalam Injil Yohanes, akulah dia. Kita masih ingat ketika Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, akulah dia. Siapa yang kamu cari? Yesus dan Nazaret, akulah dia. Maka dengan kata akulah dia, terang dunia itu aku. Ya, jadi bukan subjek lagi, tapi predikat yang ditekankan. Ya. Terang itu adalah aku. Roti dari surga itu adalah aku. Akulah dia. Di sana Yohanes mau menampilkan pelan-pelan bagaimana Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang punya kewibawaan ilahi. Sehingga tidak heran kalau orang yang mendengar kata akulah dia itu langsung tidak kuasa untuk melihat atau memandang sang ilahi. Lalu kalau kita mendengar ceritanya ketika Yesus mau ditangkap, Yesus Nazaret, akulah dia. Lalu mereka tidak bisa melihat lagi, tidak kuat, matanya tidak kuat. Karena kekuasaan dan kewibawaan ilahi yang sangat luar biasa. Sehingga banyak orang jatuh. Ya, di depan kita melihat ada 7 kata yang
menyatakan akulah. Ya. Lalu nanti ceritanya Santo Paulus itu juga sama ya. Itu ada teks yang dicatat di situ, akulah dia 426, 824, 828, 13:9, 18:5, 18:6, 18:8 ya. Itu yang terakhir 18:8 itu ketika Yesus mau ditangkap ya. Paulus juga mengatakan atau juga jatuh ketika Yesus menampakkan diri kewibawaan Allah. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Ya, kata akulah menampilkan sebuah kewibawaan ilahi. Nah, ketika Yesus tadi dalam cerita orang berzina, itu kan boleh dikatakan masuk dalam perangkap dosa, dalam kegelapan. Lalu wanita yang berdosa tadi mendapatkan pencerahan dari Yesus. Yesus tidak menghukum wanita itu, tetapi Yesus sebagai sang terang dunia yang membuat dosa dan kegelapan itu pergi. Maka kisah selanjutnya kemudian dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Ya. Di dalam hukum Musa, dalam perjanjian lama, saksi itu harus dua. Ya, tidak boleh hanya satu. Dan ini Yesus menyatakan, akulah terang dunia, dan bersaksi tentang dirinya sendiri hanya sendiri. Tidak ada teman yang lain yang mengatakan Yesus adalah terang dunia. Kalau kita melihat pengadilan-pengadilan di negara kita, ini juga KPK misalnya atau Mahkamah Agung harus ada dua bukti, dua saksi, sehingga proses hukum ini bisa dilanjutkan. Kalau hanya satu nggak bisa. Saya tidak tahu apakah itu berasal dari hukum Musa atau tidak ya. Karena di sini juga harus ada saksi dua orang. Nah, kalau begitu bagaimana jawabnya Yesus? Yesus mau mengatakan, jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari manakah aku datang dan kemana aku pergi, tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Inilah penjelasan dari bab 1 lagi. Identitas siapakah Yesus? Yesus berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dan itu tidak pernah bisa dimengerti oleh orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Ya. Dan nanti Yesus akan mengatakan, kalau dua orang saksi itu siapa? Aku dan Bapakku. Dia Yesus mengatakan seperti itu. Jadi sudah dua orang saksi, tetapi itu tidak bisa dimengerti. Seperti tadi saya katakan, apa yang disampaikan oleh Yesus disalah mengerti, diragukan, dan ditolak. Karena mereka tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Kita tahu dalam pelajaran beberapa waktu yang lalu, dalam pembukaan, kesaksian yang menjadi saksi itu, dalam Injil Yohanes ada 7 saksi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu yang ada di situ. Yesus sendiri, Roh Kudus, karya dan ajaran Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus, kitab suci, Yohanes Pembaptis, dan saksi-saksi yang lain. Ada 7 kesaksian, ada 7 saksi yang ditampilkan dalam Injil Yohanes. Dan ini Yesus mengatakan,
bahwa aku dan Bapa adalah satu. Inilah yang menjadi dasar ajaran dari Gereja Katolik tentang dogma Tritunggal Maha Kudus. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Di perbendaharaan, di bait Allah. Di bait Allah itu kan ada serambi-serambi, ada tempat-tempat. Kita masih ingat seorang janda miskin yang memberikan kolekte lalu dihitung di suatu serambi, untuk menghitung kolekte. Itu ada namanya ruang perbendaharaan. Nah, kita muncul lagi di sana, kita melihat saatnya belum tiba. Kata saat dalam Injil Yohanes menjadi penting sekali ya. Jadi kata tanda menjadi penting, saat menjadi penting. Saatnya belum tiba, itu kan diucapkan oleh Yesus dari awal. Ketika Yesus mau merubah air menjadi anggur, Yesus mengatakan, saatku belum tiba, Bu. Beberapa kali dikatakan di sana, ketika Yesus mengajar di bait Allah, tidak seorang pun yang dapat menangkap dia. Ya, ini sudah mulai kelihatan permusuhan yang semakin tajam, orang-orang Yahudi semakin jengkel karena dia menyamakan diri dengan Allah. Tetapi Yesus tidak bisa ditangkap karena apa? Saatnya belum tiba. Kata saat itu adalah saat Yesus ditinggikan, disalibkan. Maka saatnya Yesus disalibkan sekarang ini belum tiba. Akan nanti tiba saatnya. Saatku sudah tiba. Nanti gitu. Yesus disalibkan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya. Sangat dalam sekali ya apa yang dikatakan oleh Yesus, karena orang-orang Yahudi tidak mengenal Yesus, maka dia juga nggak tahu Yesus mau pergi. Mereka salah paham lagi. Orang Yahudi mengatakan, mau pergi kemana dia? Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ya. Jadi salah paham lagi, karena mereka tidak mengenal Yesus secara mendalam, bahwa ia dan Bapa adalah satu. Jadi ini identitas Yesus yang mau diperdalam terus-menerus dengan berbagai macam cara. Injil Yohanes mau menjelaskan tentang identitas Yesus. Dan ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Meskipun beberapa teks yang sebelumnya kita tahu dia itu dari siapa, anak Yusuf, tukang kayu. Tetapi mereka tidak menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus tentang identitas yang sebenarnya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena upah dosa adalah mati, maka siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia lagi, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia, akulah Sang Ilahi yang datang dari Bapa. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk memahami, mengerti, dan mengimani Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Ilahi yang datang ke dunia ini. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ya. Kita akan cepat saja. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya.
Jadi tidak mengerti, tidak mudeng, ya, tidak bisa menangkap, karena ini sesuatu yang sangat dalam, dan mereka, orang-orang Yahudi itu hanya melihat dari kacamata jasmani, kacamata duniawi. Mereka tidak mampu untuk masuk di dalam dunia iman, dunia ilahi. Maka apa yang dikatakan Yesus tidak pernah mampu dimengerti dengan iman yang dalam. Maka kata Yesus, kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ya. Meninggikan artinya apa? Menyalibkan Yesus. Salib itu ditegakkan. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal ini, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Itulah penjelasan-penjelasan tentang identitas Yesus. Analisis-analisis secara semakin lama semakin mendalam. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya. Ada banyak yang tidak percaya juga, tidak mampu menangkap. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, termasuk Bapak Ibu sekalian ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Maka ciri khas orang yang menjadi murid Yesus nanti akan kita lihat dalam bab 13 juga. Ya, kalau kamu mengikuti aku dan mendengarkan firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Maka ciri khas orang yang menjadi murid Yesus adalah mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini disalah tangkap lagi oleh orang-orang Yahudi. Apa itu kebenaran? Bahkan Pilatus nanti juga tanya, apa itu kebenaran? Maka apa yang dialami atau yang diimani oleh orang-orang Yahudi, dikatakan di sana, di hadapan Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Inilah pandangan orang Yahudi yang sangat kental, bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang sungguh-sungguh punya darah Abraham, sehingga otomatis mereka tidak pernah akan dihukum. Meskipun berdosa, karena darahnya itu sudah darah biru, maka mereka tetap mendapatkan keselamatan. Karena saya ini anak Abraham, keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Maka siapapun orang-orang Yahudi yang merasa diri punya darah Abraham, otomatis akan diselamatkan. Ya, seperti yang pernah dialami oleh Paulus di dalam kisah-kisah Rasul dan juga dalam surat-suratnya, bahwa Paulus ketika jadi orang Farisi itu juga sama pandangannya. Saya anak Abraham pasti diselamatkan, meskipun orangnya itu jahat, membunuh umat Kristiani. Ya, kita tahu bahwa Saulus sebelum bertobat itu kan banyak berbuat jahat kepada orang-orang Kristiani. Tetapi keyakinan bahwa dia darah Abraham, maka meskipun dia membunuh orang tetap selamat saja. Mungkin ini juga yang berpengaruh pada sekarang ini juga. Ya. Meskipun bikin bom di gereja, tapi mereka tetap bertemu dengan 72 bidadari. Ini pengaruh dari apa? Pemahaman-pemahaman yang sangat masif di zaman perjanjian lama, yang diperbarui oleh Yesus. Maka Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, siapapun juga.
tanpa kecuali. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi Yesuslah yang menyelamatkan manusia, karena manusia yang berdosa sudah menjadi hamba dosa. Nah, selanjutnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Bagaimana itu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat dalam kamu. Ini menjadi aneh bagi Yesus. Loh, kalau kamu keturunan Abraham, mengapa kamu memusuhi saya? Mengapa kamu mau membunuh saya? Ya. Karena apa? Karena Abraham berasal dari Allah, ajarannya adalah ajaran kebenaran, tetapi kalau kamu mengaku anak Abraham, mengapa mau membunuh Yesus? Yang juga nanti dikatakan Yesus lebih tinggi daripada Abraham. Mestinya kalau kamu anak Abraham harus mengikuti saya dan mendengarkan suara saya. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini kan berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Abraham. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami yaitu Allah. Kata Yesus kepadanya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ini pendalaman-pendalaman dari bab 1. Tetapi mereka juga tidak mengerti. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini dua hal yang seringkali dikatakan untuk orang-orang yang melawan Yerusalem. Ya. Orang Samaria dan kerasukan setan. Itu dua hal yang sangat jelek semua. Ya. Mengapa dikatakan orang Samaria? Kita tahu dari bab 4 kemarin ketika Yesus ketemu dengan orang Samaria. Orang Samaria itu tidak bergaul, tidak berbicara dengan orang Yahudi. Maka ketika Yesus berbicara dengan orang Samaria, murid-muridnya juga heran. Loh, kok Yesus ngobrol sama orang Samaria? Orang Samaria dicap oleh orang-orang Yahudi. Kita sudah tahu sejarahnya kemarin ya, sampai dalam perjanjian lama cukup banyak ditampilkan. Bahkan
dikatakan 5 suami gitu. Itu artinya apa? Orang Samaria itu sudah tidak setia kepada Tuhan, bahkan dia mencampurkan darahnya. Ya. Anak-anaknya itu bukan keturunan orang asli Yerusalem, bukan keturunan Abraham lagi, tapi mereka sudah berdosa karena apa? Mereka darahnya campur dengan darah orang Asyur, orang Assyria. Kita lihat waktu itu di bab 4. Gitu. Apalagi kerasukan setan itu kan sudah jelas sekali. Aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak memberikan hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Pasti ini bukan dalam arti yang mati, sesudah hidup kemudian mati, tetapi nanti akan dijelaskan terus-menerus di dalam bab 11 juga, akulah kebangkitan dan kehidupan, akan hidup selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat dan bersukacita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bisa ditambahkan sendiri karena saatnya belum tiba. Nah, itulah saudara-saudaraku terkasih, bagaimana Yesus menjelaskan tentang identitas dirinya, bahwa Yesus berasal dari Bapa, yang sangat tidak mudah dipahami oleh orang-orang Yahudi karena mereka belum menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan mungkin sampai sekarang ini masih mengalami seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Dan itulah yang terjadi. Nah, itulah saudara-saudara bab 8 tentang siapakah Yesus, identitasnya seperti apa, yang tidak mudah ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Namun ini menjadi satu pengajaran bagi kita untuk mengimani siapakah Yesus itu dari kacamata iman kita yang terdalam, yang diajarkan, ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya. Pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah sang firman yang berasal dari Bapa, dan nanti akan kembali kepada Bapa. Maka Bapa dan Yesus adalah satu. Itulah kekasan dari Injil Yohanes. Begitu banyak disebutkan relasi antara Yesus dengan Bapa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti akan menjadi jelas ketika Yesus dibangkitkan dari kematian.
Itulah bab 8 yang kita pelajari, semoga semakin menjadi jelas dan kita lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi, yang kita rayakan di dalam sakramen-sakramen, baik mulai dari sakramen baptis sampai pada sakramen yang terakhir. Kita hayati semua itu di dalam Tuhan, bagaimana pengajaran yang tadi kita baca dari awal. Kita diajak untuk menjadi orang yang selalu mengingat kebaikan orang dan melupakan kejelekan-kejelekan orang. Dan kita tidak boleh menghakimi orang lain menurut ukuran kita sendiri. Tapi kita semua diajak untuk mengenal kehendak Yesus, Sang Cinta Kasih sejati. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Makasih banyak Romo Gun yang sudah memaparkan bab 8 pada malam hari ini. Begitu jelas kita sama-sama sudah mendengarkan dari sejak awal yang kita sudah bisa mempelajari ajaran Santo Ignatius mengenai apa tulisan Yesus di tanah, sampai kepada sesi kedua yang memperjelaskan siapakah Yesus dengan mengatakan akulah dia secara berulang-ulang seperti yang tadi dikatakan sama Romo Gun. Dan itu menunjukkan kewibawaan ilahi Yesus, bahwa dia berasal dari Bapa dan tentunya akan kembali kepada Bapa. Tapi sayang sekali orang Yahudi malah justru menuduh Yesus bahwa Yesus itu adalah orang Samaria dan kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kegagalan paham dari orang-orang Yahudi itu semoga tidak menjadikan kita salah satunya di antara mereka. Sudah berakhir, sudah habis. Kita tutup malam hari ini. Terima kasih banyak Romo Gunawan atas pengajarannya malam hari ini yang sungguh luar biasa. Sudah time over berapa menit? Sekitar 5 menit ya. Nah, terus terima kasih juga Bapak Ibu atas kebersamaannya malam hari ini. Terbanyak partisipannya ada 192. Ya, semoga apa yang sudah diajarkan Romo Gun semuanya akan terpatri di dalam hati kita, dan saya akan membuat closing statement. Saya mengutip apa yang tadi dikatakan Romo Gun, bahwa lebih baik tetap yang tadi ditulis di awal, bahwa kebaikan orang lain tulislah di batu, tetapi kejelekan orang lain tulislah di debu. Itu sebagai closing statement dari saya pada malam hari ini. Semoga itu menjadi rema di dalam hati kita, sehingga kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan doa penutup dipimpin oleh Pak Rudi. Selanjutnya mohon berkat dari Romo Gun. Silahkan Pak Rudi. Iya, mungkin sedikit Romo ada pengumuman buat besok. Oh iya, oke. Romo, ada pengumuman untuk minggu depan. Ya, bab 9. Bab 9 ya, Mo. Oke. Bab 9. Ya, Bapak Ibu silakan minggu depan. Orang buta yang disembuhkan. Ya. Terima kasih Romo, Bapak Ibu dan Bu Regina. Marilah kita tetap berteman pada malam hari ini dengan bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, terutama di malam hari ini. Engkau telah membuka mata hati kami, bahwa Engkau mengharapkan kami lebih mencintai sesama kami daripada menghakimi sesama kami. Semoga dengan apa yang kami terima malam hari ini sungguh masuk dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mewartakannya dalam kehidupan kami untuk orang-orang di sekitar kami, khususnya orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, semoga kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, karena hanya itulah pedoman dan hidup kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala masa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef untuk Untuk sekarang selama-lamanya. Mohon berkatnya Romo. Semoga kita semua diberkati dan diteguhkan iman kita dengan berkat yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
kasih Bapak.